ke neraka, mun orang lain jadi ke semak ke surga. Karena dengan adanya orang yang memberi, terutama memberi kepada orang miskin apa boleh si family, mereka akan hubungan tambah kuat. Bayangkan pian mon sefamilian pian pas saling memberi. Kayak apa solidnya keluarga itu saat ada yang mesti berdese japok musibah duki nolong lebih ben mak nolong ruah iya karena saat kok butuh orang tua beri kang kok, karena orang kan tidak tak nentu berdiatas terus nih. Orang ini tak nentu berdiatas terus, mungkin yang sekarang miskin kapan-kapan kaya, yang sekarang tidak dihormat mungkin kapan-kapan dihormati, yang sekarang kaya mungkin nanti jatuh, yang sekarang dihormat mungkin nanti tidak dihormati. Dan sobung jelas tahu nih, tidak ada yang tahu nanti kita nih napa atas terus napa bebo terus, tidak ada yang tahu lah. Itu semua jaringan Islam nih kah, akar-akar Islam di umat Islam itu bisa kuat solid ketika satu sama lain saling memberi. Tapi mau satu sama lain pun cuek, tidak ada saling memberi, gimpon Islam nafsi-nafsi. Apa nafsi-nafsi bahasa BTB ebang orang yang di masalah ya wes torot jadi ini benih tang bola benih tang tak pernah nolong kok tak pernah apa torot. Tapi mon orang nih kak saling punya jasa satu sama lainnya mesti deki beri, mesti deki pada kebutuhan nolong. Bahlil kan kebagi lagu ben orang-orang makin kebagi lagu, mereka kebagi lagu langsung mengusut beberapa lagi. Setelah dia dipuji akhirnya mengusut beberapa tampang se masalah. Artinya saat emoji pas ndak nolong rakyat padahal ikut pujian. Makanya al-insan abdul insan, orang itu hambanya perbuatan baik. Ketika kita baik pada orang lain, maka orang lain akan baik pada kita. Islam ini kan ngajari diri lambe, makanya jangan ajarkan orang Islam yang memegang ajaran Islam tentang sosial. Jangan ajari diri lambe Islam ini kan sosial. Rasulullah cengak mana kebaik wah, cek pasakuni aingah, babenya aingah, apa? Ketetangkan belemi lo magaing aingah kan? Sosial terus Rasulullah ini. Di pada pembagian bagi Rasulullah kan sering dimasak makan bareng, sampai ada riwayat mengatakan dari Sayyidina Anas ini kepanglatin Rasulullah dari Sayyidina Anas bin Malik, engkau tak pernah nengalih Rasulullah ada erbi tibian, tak pernah, padahal Aladin 10 tahun kok tak pernah nengalih Rasulullah ada erbi tibi, berarti mana ada selalu ngejek koreng, bila ada orang ngejek koreng seneng Apollo, seneng along polong. Ini sampai kanjeng Nabi apa? Ya nuin orang bini kadangku Rasulullah kan belum mata ibri iki ya. Belum mata ibri bini mahram yang jisu mungkin. Rasulullah belum mata ibri iki ya, belum mari bini mahram yo meroco. Akhirnya Rasulullah menjaga napa lagi? Menjaga hatinya. Kok terus iki paring iban Rasulullah. Roti Rasulullah saya kalah, saya teguk ban Rasulullah nih kan, saya kalah ban orang bini gini peringati. Makanya ulama Mesir berfatwa bagaimana hukumnya aslaman ban orang bini saya bukan mahram. Ada guna ulama Mesir nih samcer Grand Master dan Al Azhar semakin ada bu Syekh Ahmad Thayyib, ada bu ya mungkin jabron dil khotir, menjaga perasaan tak apa-apa. Dan kadung bedereng bini nggak nih misalnya kadung bedereng bini ajulu tanah, tapi ajulu tanah nggak benih secem-macem giging lakar aslaman agak abek misalnya mereka jabon Syekh Ahmad Thayyib, terus jabon Syekh Ali Jum'ah, mufti Mesir tidak apa-apa karena Rasulullah benar-benar tepat neguk roti kalak reng bini bermajar berki nyetingkan tanah tidak apa-apa. Mungkin jabron dil khotir, menjaga perasaan itu tidak apa-apa sampai nggak gini kan jadi urusan keaganan. Akhirnya kan begini gini kita tambah senang ke Islam, senang ke Rasulullah, dimasuk Islam dan seterusnya, senang ke Islam. Karena mungkin ini hari makan hari minum si halal sering makin repot bahasa minum makin ini repot. Ayo minum
Dika mas artinya lain mas on mangke. Ayo pesta minum. Padahal minum ini bisa kote, bisa extra jus bersusu. Gitu. King semakin bilang ngajak ayo minum-minum, pas tak nyaman, konotasi dengan tak nyaman. Kadang pada saya kui bahasa ngombe, gitu. Padahal ngombe ini bahasa apa? Ngombe artinya nginum, ayo ngombe kena. King mon semakin ngombe ini ke artinya pas kita bareng-bareng kita pati tepak. Dan dalam cara mengucapkan kata-kata, mengeluarkan kosakata, memilih kosakata ini diatur dalam Al-Quran. Dulu sahabat Nabi ini kan tak semuanya cerdas, pada saya cerdas, pada saya sedeng, pada saya tak pati cerdas. Sedangkan Nabi Muhammad mon molang cepet mon molang, kanjeng Nabi kan cerdas. Akhirnya ada sebagian sahabat saya matur, ya Rasulullah unzurna, ya Rasulullah on laon, kanjeng Nabi mon rangaki on laon, ya Rasulullah ro'ina on laon ya Rasulullah. Nah kata ro'ina nih ro'i itu dalam bahasa Arab artinya on laon, dalam bahasa Yahudi artinya mesoen. Jadi ada satu bahasa saya bisa diartiin bagus, bisa diartiin coba. Meskipun sahabat tidak mungkin dengan kata-kata ro'ina bermaksud kata itu sesuai bahasa Yahudi, tidak mungkin. Pasti saya maksud sahabat, ya Rasulullah ro'ina on laut tak nyapo abdina Rasulullah, kisah cerdas nyapo. Pun Allah langsung ditegur, la taqulu ro'ina wa qulu durna wasma' walil kafirina adzabun alim. Ditegur ya Al-Quran gara-gara salah milih kosakata. Dapun Gusti Allah mun ben ngocaa on laon jangan pakai bahasa ro'ina, pakailah bahasa unzurna. Padahal bahasa ro'i dan unzur ini sama-sama artinya on laon. Tapi karena bahasa ro'ina itu dalam bahasa Yahudi berarti mesoen, maka sahabat dilarang oleh Allah untuk memakai kata ro'ina. Pakon ngangkui bahasa unzurna. Terus ayat walil kafirina adzabun adim. Dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang menyakitkan. Kenapa hubungna Allah makon pilihlah bahasa yang benar, jangan yang punya arti negatif, bisa diartikan negatif jangan. Terus ayat orang kafir siksana pedih. Terus dari sebagian ulama berarti orang salah memilih kosakata. Meskipun niatnya bagus, pada ban sahabat ada buroina, tapi tidak ada maksud mesoen Rasulullah. Jadi bisa menyebabkan su'ul khotimah. Makin Indonesia mie setan, kan berdemi setan. Level apa? Level iblis, level setan. Coba kan orang ulama-ulama Mesir atau orang-orang lagi Irak, Yaman, coba suruh entar ke Indonesia, apa suruh melembi setan, Pak ngitek. Melembi apa? Ada mi syaitan. Ngitek nih. Wah, bening ngitek amina sangku setan kan. Mak bisa di Indonesia hari terpakai kata-kata setan itu baik ke kakanan. Itu ajaran Al-Quran. Makin repot. Ya, minum. Minum apa maksudnya? Insya Allah kanjeng Nabi ada bukan yaum aklin wa syurben, setiap hari makan-makan, hari minum. Minum halal maksudnya, minum halal. Jadi bahasa makin ini banyak bahasa yang baik digunakan tidak baik, terus bahasa tidak baik digunakan baik. Ada ban setan, iblis digunakan apa? Pula jalan kita melihat jalan bahasa Bambel, jalan buka kaca dengan baru depan on lawan ini level setan, level iblis. Ya Allah, lima bedemi setan, bedemi iblis. Pulang adik guru beliau orangnya sufi sana. Tak oning pese, tak oning kaubang sufi. Nikah ketika ada santri pakai baju Barcelona, Barcelona kan Barcelona lambangnya pada plus,
Ada apa? Plus. Meskipun sing nganggo santri kan tak kira dengan niat pakai baju Barcelona berarti plus roh artinya salib kan tidak mungkin. Tapi buat guru ini loh. Nah, buat jadi yang mau ke Barcelona. Harinya chơi to boy. Suruh chơi, suruh to boy sekira tak model salib. Meskipun tak maksudnya disalib. Lah, akhirnya berbagi suul khotimah. Takut bisa berbagi suul khotimah. Jadi bahasa, ini kan karena apa gula bahasa karena sekarang berkata-kata buruk itu sudah dianggap biasa. Makanya di Al-Quran ada ayat tahsibuhu hayyinan wa huwa indallahi azim. Ada orang yang kata-kata keliru. Kata-kata keliru artinya keliru dalam mengucapkan sesuatu. Ini kedawuhan Gusti Allah, tahsibu hayyinan. Kalian mengira kata-kata itu ringan, apa jagun mocak. Wa huwa indallahi azim. Tapi kamu perlu tahu di sisi Allah nilai bahasa, nilai kosakata yang kita pilih dan kita keluarkan itu besar. Wa huwa indallahi azim. Itu di sisi Allah nilainya besar. Pola pesantren nggak boleh. Pesantren ini kadang buat seremban nih. Karena belum itu baik bahwa kata-kata yang penting. Terus nomor 2 zikir. Ada guna kanjeng Nabi hari tasyrik itu zikir. Kita nih kan untuk bisa senang ke Allah, senang ke Nabi Muhammad, ini sulit mau tidak lewat jalan berzikir. Kenapa? Karena ini ketentuan Allah. Allah sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kamu punya suri tauladan yang baik di Nabi Muhammad. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsir. Tapi bisa menjadikan Nabi Muhammad idola jalan teloan dabun Allah. Tak kira lecek. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Jadi kudu mementingkan Allah dulu, mikir Allah meloloh. Jalan mikir Allah meloloh tak bisa kecuali ben ingat ke akhirat. Dan ingat ke akhirat jadi ben tak bisa kecuali ben punya zikir. Artinya mun kita sering lalai, hati kita sering lepai dari Allah, kita ini kesulit menjadikan Muhammad suri tauladan di dalam hati. Mun lisan ki ben Nabi siapa Muhammad, ben idolan siapa Muhammad, lisan. Jadi itu rumus dari Allah. Allah memberi rumus, memberi jalan. Mun ben terobi Ahmad di Muhammad ri idola, ben kutubnya zikir karena wa dzakarallaha katsira. Kudu jaran kudu zikir ke Allah. Kenapa? Ketika orang berzikirnya bisa cepat atau bisa lebih gampang menempuh jalan menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola, karena saat orang berzikir Allah juga ingat pada kita. Saat kita ingat Allah, Allah ingat kita. Allah ada di Al-Quran, fadhkuruni adzkurkum. Ben ingat ke sengkok, kok ingat dia ke ben. Jadi saat kita berzikir, Allah ingat ke kuluban dia. Bayangkan mun kuluban dia sering, lebih sering dari biasanya. Lebih sering dari biasanya ingat ke Allah. Maka akan banyak juga Allah ingat pada kita. Nah, Allah ingat pada kita maksudnya apa? Ya Allah beri rahmat kepada kita. Kalau kita sering zikir berarti sering mendapat rahmat Allah. Rahmat itu siapa? Rahmat itu siapa? Nabi Muhammad. Rahmat itu Nabi Muhammad. Jadi orang yang berzikir dia akan diberi Nabi Muhammad dan Allah. Makanya dengan ayat segala mon orang sering punya zikir, deki gampang menjadi Nabi Muhammad sebagai suri tauladan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Muhammad, aku tidak mengutus kecuali menjadi rahmat untuk semesta alam. Jadi rahmat itu siapa? Nabi Muhammad. Ketika kita zikir ingat kepada Allah, Allah juga ingat pada kita. Allah ingat pada kita artinya apa? Kita diberi rahmat. Rahmat itu siapa? Nabi Muhammad. Berarti orang yang berzikir sama dengan dekat dengan Nabi Muhammad. Maka siapapun yang menempuh jalan selain jalan ini sulit karena ini dari Allah.
Seandainya dari ulama kita bisa mikir, kita bisa milih jalan lain. Seandainya orang esoro dikir punya ni dari ulama, kita bisa milih jalan lain. Mesti kok milih jalan senyum lah, kok milih jalan bentoreng lah, kok milih jalan sedekah koreng, bisa. Tapi Allah menyatakan dalam Al-Quran, tidak bisa kamu menjadikan Muhammad sebagai suri tauladan kecuali kamu mau banyak berzikir. Maka ada ayat, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila faqina adzaban. Pada ayat Al-Quran, orang-orang baik itu siapa? Kita ini kan melatih baik. Karena gue sering nyampi ayat Al-Quran. Kenapa? Karena kita orang Islam, pedoman kita Al-Quran. Penting. Sering membahas Al-Quran itu penting. Allah ini kan cerita, ada orang-orang baik itu, dia di saat berdiri ingat padaku, di saat tidur ingat padaku, saat duduk ingat padaku. Berpenjara. Jadi dari tendung sampai tendung boleh ingat ke Allah, dari jaga tendung sampai tendung boleh ingat ke Allah. Katina penjara. Kah? Ulama ada bunga nikah. Manusia itu kan tempat lalai, mahalul khotok wa nisyan, tempat salah, tempat lupa. Lisan, zikir mon sabak lisan lesoh. Lisan ini kan benda lesoh, tak kira kelar kulo berpian. Dari juga tedung sampai tedung boleh nyebut Allah, tak kira kelar. Maka hubungkan dengan sesuatu yang tidak lepas dengan kita, nafas. Hubungkan dengan sesuatu yang tidak lepas dengan kita, nafas. Jadi Buna guru pula Ustaz Abdurrahman, nafas itu jangan sampai kosong. Maksudnya pula meriksain apa maksudnya guru nafas itu kosong. Nafas kosong itu saat menghirup dan mengeluarkan nafas tidak ada Allah. Tak ada Allah, tak ada Nabi Muhammad. Tapi orang yang nafasnya itu berisi, dia saat menghirup Allah. Tak itu mau orang boleh nyaman gitu. Mendikir ki lisan iki itu mau orang. Aku lebih dekat tasbih itu mau orang rawan ria royal mau orang. Tapi mau nafas kan banyaknya banyak. Bi kulli lamhatin munafasin adabama wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adadama. Nah, apa artinya kesan? Kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin, di setiap kedipan mata. Wa nafasin, di setiap nafas. Jadi saya baca gula berbian sering saat tahlilan kadang fi kulli lamhatin. Asa artinya bermasa kira apa setiap aketep Allah, nafas Allah. Mungkin cuma karena tak paham artinya ya wis pokon fi kulli lamhat pokon teke-teken ki intin tak tahu apa artinya ngantuk ager mari ager ngakan wis macam artinya pokon. Padahal artinya engak ke Allah fi kulli lamhatin wa nafasin, karena semua jiwa raga kita, darah, tulang, sendi, rambut, semua organ tubuh kita ini kayak paringi Allah. Hakikat yang diberi itu siapa? Nabi Muhammad. Berarti kulo bendian ngampong ke Nabi Muhammad. Maka dari itu nafas kita cek sepeh dari Allah ben Muhammad. Jadi saat nyerguk ate kah Allah. Saat nafas keluar ate kah Muhammad. Ketika kalian sering zikir jangan kulo gila Allah dabu fadhkuruni adzkurkum. Ben ngakang kok. Maka kok engak kia ke ben. Saat kita berzikir Allah beri ingat pada kita, dalam artian Allah beri rahmat pada kita. Rahmat itu sekali lagi Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kesimpulannya, pendeknya, orang bisa dekat dengan Nabi Muhammad tergantung zikirnya banyak atau tidak. Zikir ini keingat nih. Dzakara yadzkuru dzikron. Ini artinya apa? Ingat. Artinya kalau cuma lisan kita yang mengatakan Allah 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 Allah, tapi tak ingat ke Allah, hatinya tak ingat, pikirannya tak ingat, itu belum zikir. Itu belum zikir karena tak sesuai nama. Sama seperti akal. Akal itu kalak dari bahasa Arab ain akof lam akolah. Apa artinya? Mengikat. Maka ketika akal tidak diikat, tidak dibatasi, selalu mau bebas oleh Al-Quran, orang kafir Yahudi
orang kafir, orang Yahudi yang cerdas-cerdas dikatakan la ya'qilun, orang-orang yang tidak punya akal, padahal cerdas. Kenapa kelihatan di akal? Karena akalnya tidak mau dibatasi. Dia merasa kita kan bisa memikir, ngapain mau dibatasi? Jadi justru jadi ujian. Ben apa bisa bebas pikir, tapi ujian akal ben tunduk je ke senyipta akibat ben. Atina ben tunduk je ke senyipta. Kalau akal kita tunduk, boleh kita berpikir, tapi jek telebet. Karena mau telebet berarti benih akalnya mana keluar dari namanya. Akal ini jangan lupa diambil dari bahasa Arab, akola, aklun, artinya ikatan. Maka yang pemikiran yang tidak mau diikat itu berarti bukan akal. Makanya orang cerdas-cerdas, orang Yahudi, orang kafir, orang munafik ini keban Gusti Allah ikocak orang-orang di qaumil la ya'qilun, orang-orang setan di akal padahal cerdas. Jadi bagi kita gunakan akal kita. Otak bahmun atanya karena penasaran, mau bertanya tentang Tuhan, mau bertanya tentang Nabi Muhammad, terserah. Tapi atina pian butuh pertanyaan dulu, bukan ragu, tidak apa-apa. Dan bertanya, misalnya benar kurang paham tentang Nabi Muhammad, tentang Allah, silahkan bertanya, tapi atina butuh pertanyaan dulu. Jadi atanya dalam rangka apa? Ingin lebih mantap, benih tak bertanya. Beda dengan di kuliahan di sebagian kuliah ini gak ada jepon dulu tak kuliah, ada forum yang ketika mau masuk pada forum itu agama kudu pakai dulunya bedongku. Jadi membahas mencari jati diri, Allah maklum bedongku nabentan jepon untuk mencari jati diri ada forumnya, tapi saya masuk ke forum kenikah agama pakai dulu sehingga nanti dibahas terus lagi mencari kebenaran, mencari Tuhan. Wallahu a'lam bedongku nabentan. Nah, belum benar nih tuah. Artinya kalau mau bertanya ketuhanan silahkan. Mau dimasukkan ke rasio yang bisa dimasukkan silahkan. Mau bertanya Nabi Muhammad apa sih muskil apa silahkan. Tapi iya dan butuh partai dulu. Jangan benar-benar seperti forum itu melakar bener bedongku. Artinya memang benar-benar mau mencari ini kan kita itu mau berarti kita aten kita apartanya dari Nabi Muhammad beda, ya Allah nih beda. Nah, kita nih kah silahkan ke majelis saya bertanya tentang apapun yang belum dipahami, kita saling diskusi kebaikan, jadi bagus nih. Fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Allah. Berarti kan fa'lam, ketahuilah. Tahu bagaimana kalau masih janggal, berarti ya tanyakan, silahkan. Yang penting iya, jadi kebun partai dulu. Allah beda, ada pengiran channel Allah, Nabi Muhammad beda, Buddha tepat. Misalnya ada yang janggal, silahkan. Misalnya ada yang janggal, silahkan, tidak apa-apa. Tapi penting aten dulu. Nah bahaya. Pulang ini cerita ada forum-forum seperti itu, wah bahaya bener sabda Nabi pernah ada bunga nih kak, saya di zamanun yusbihul mu'minu kafiron wa yumsi mu'minan wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafiron. Akan datang nanti zaman saya di zamanun dimana di zaman itu orang itu pagi muslim sore kafir, nanti pagi kafir sore Muslim. Mungkin seperti itu karena ngocak mekai agama gelun itu berarti kan iya col Islam. Kalau masuk ke forum itu pakai dulu Islam, mari mon bedongku repot. Atau ini boleh menganggap suatu yang haram itu halal. Contoh, kita menyekolahkan anak kita pada sekolahan umum, ya boleh jaring ijazahnya lebih, artinya lebih tinggi ijazahnya, lebih diakui taraf internasional di sekolah itu misalnya. Tapi nang sekolah ketika kelas lah kayak bini apolong, maka kita ketua brioni kita harus memberitahu bahwa aslina akompol lah kayak bini reta oleh. Coba waktu sadar jadi tak oleh. Cuma adapun apapun sekolah desa kita tidak boleh lah standar internasional misalnya ijazahnya ada
Onse epesa lagi bini justru kadang tak berkualitas. Pun berak epesa lagi bini tapi kadang tak berkualitas. Guru masuk iya, tak masuk iya, tak disiplin kadang tak disiplin. Ya wis lah tak boleh silahkan. Tapi kudu belein karena mau tak belein anak nih kan akan merasa itu tidak apa-apa. Mau merasa itu tidak apa-apa berarti menghalalkan suatu yang haram, mengharamkan suatu yang halal. Jika ada ulama yang paling ketat, ada bu, mak pas sampai mahalal bareng haram, mau tak apa-apa nih kan mahalal, itu keluar dari agama. Kenapa? Karena menentang hukum yang sudah ditetapkan wajib oleh Allah, terus dianggap tidak apa-apa. Ibadah menjebon kusbah ya mencampur lalajok pekafir di buruk gelunya sampai pekafir di buruk gelu. Tapi ya kudu tengate, ya mirip bener gitu aja bulan sing ngocak murtad. Kenapa? Karena yang mewajibkan Allah. Apa yang ngocak tak apa-apa berarti kan menentang Allah kan tak boleh ya. Ya mungkin saat sekolah merasa kumpul agak bini tidak apa-apa. Mulai abajang tur asyhadu alla ilaha illallah Islam boleh. Sore belajar kelompok tak apa-apa bolong. Pagi asyhadu alla ilaha illallah abajang Islam boleh. Depak Jerman apa? Depak Jerman. Jadi kita modern saat modern sebelum Maimun nikah. Saat semua sudah modern ya silahkan bernorok modern. Bentak norok modern tak odi je ben. Tak odi. Orang makin maknya ria besi si halal murni debun ke memon tak kira odi ben. Tak kira odi. Karena pasti nyari halal murni tak ada debun ke. Bede si halal murni mon ojon ben ada ngah. Cek tandai cantik, mon tandai cantik saya beli cantik supet. Lah angang aja. Angang. Adri si halal murni ada. Bon mon pas setia maksa halal murni debun ke memon ada mati karena tibi. Tapi abek kudu tahu ori tak pati bener abek ngakuin ada tak pati bener ori kelero abek ngakuin kan tidak boleh tak bisa. Coba serok worok orang semakin paling worok orang semakin mon lebeleng nganggu besi nama tak mesti nganggu besi saya rasanya tak bang. Jadi orang paling worok pun untuk makan nasi ini kiki ngangkui besi. Padahal besi yang menyetak bang pas laku fatwa bang haram ben mulai ngangkuin apa? Ngangkui daun. Tak bisa makin pun, tak bisa menghindar. Ben bisa audit tanpa uang bisa. Tak akan bisa. Bahkan orang yang paling worok pun si paling takut kabareng subhat pun ketika transaksi pasti pakai uang itu yang mengeluarkan siapa? Bank itu dari perputaran itu. Jadi tak usah membahas bermenginjam ke bank. Lemele kita pun ngakui besar dari bank. Cak saking ada alat tukar lain misalnya bisa nukar ngakui daun jeteh baru cak yang pakun alat tukarnya bank pas mengharamkan bank dan apa? Haram. Iya segelar haram. Mun nggak nih kemon segelar haram, norok si haram. Saya tak kelar, norok saya tak haram. Segelar haram karena berdegi ada pendapatnya Ibnu Hajar, ada Ibnu Ziyad. Dapat Ibnu Hajar dalam Fathul Mu'in bermohon orang injam ke bank. Dapat Ibnu Hajar, iya pokoklah mon tak nemu orang seiyin jemnah dengan nominal seperti itu, nominal besar seperti itu. Tak nemu kecuali berdebungan maka tak apa-apa tetap riba tapi tidak apa-apa karena pun tak nemu jalan lain kecuali biar nemu neng selain bank teman sebengal main jam besar kempian 500 juta tanpa bunga dan itu sulit. Tore saya paling akrab pon tore nengkat saya paling akrab mon jam besar pakun akrab apa cuek tak bisa berkenik-kenik lain. Makanya Ibnu Hajar fatwanya seperti itu. Ben mentak nemu cuma besi ke orang kecuali ada bunganya. Ya wes lah, enjam. Itu tetap riba tapi tidak apa-apa. Ya pun si Ibnu Ziyad ya tak bisa. Namun riba bakun riba pakun dosa.
Apa jaring abri lebih? Ada dua cara aja buat Ibnu Ziyad. Apa cara? Bisa lewat hadiah. Artinya kita membayar tetap pokok utang pokok tetap lebih negak sebulan nah. Kok abri hadiah ke badan? Atau lewat jalur nadar. Yes lah, kok pokok beri encem ya, petugas bank beri encem kok misalnya 500 juta. Dan deki nengkuh ketika 500 juta dalam sekian bulan cicilannya berapa? Kalkulasi deki pas temu kan, berarti bulan bunganya senapa? Kan pas baca. Hari ini mari kerena ulangin jamaah gula anadar gula tanda mengucap bunga gula anadar bulan abri sekian, itu sudah tidak haram. Jadi zaman ulama yang satunya ngapain mau dilarikan tak apa-apa lah, bisa tak apa-apa kian abri bunga lebat jalur hadiah atau nadar. Pokoknya kok selama majer kok anadar ke bulan abri sekian. Sekian nih kak abas neng prosedur belum ketika ngambil berapa juta bunga kenapa? Ini kan monsenor cetak kelar makin melarat paling orang sedisa cuma mungkin orang desa cuma yang kuat untuk berbisnis tanpa bank, mungkin cuma orang desa. Orang kota ini kapan punya tak kelar. Makanya pendapat-pendapat seperti ini ya harus berkeluar lagi ya. Kalau pernah nika gula cek kagum aku ke guru gula ke Syekh Maimun. Ke Maimun nika pernah ada bunga nika. Tepat molang ihya tepat ke bab haji. Terus bila wadah bu saya nggak ya, mon bodoh orang atanya bermohon kemabang jawab tak tahu. Sampai kesokan bilang jawab tak tahu. Ya meskipun bentahu asli dia tahu, dia jawab tak tahu. Karena kok mau ucap suruh jawab tak tahu? Karena orang haji sendiri lebih tebang. Orang haji lebih tebang. Mon ebang ben pakun bersih kukuh. Makin nyetor kan nyetor dan haji kan disetor apa? Nyetor ini kan bukan menitip, beda gitu. Jadi kita nyoba bersih bank itu bukan menitip, meminjamkan. Yang dikatakan menitip ketika aku nitip bolpen nikah, maka yang kembali harus bolpen ini. Tidak boleh sampean mengembalikan bolpen yang mirip dengan ini. Tak boleh. Dalam hukum titip menitip ini kan ketika aku nitip bolpen nikah, betul beli bolpen nikah. Tak boleh sampean membeli bolpen sepadah benih, tak boleh. Karena benih bareng gula di bank kan seperti itu. Gula misalnya apa 1 juta kan deki gula bila berdong ala satu sekala kasa benih 1 juta setetep awal sudah beda kertas meskipun nominalnya sama. Makanya ketika sudah beda bahasanya memang titip tabungan, tapi kan deki oleh bunga. Dana haji ruang pemerintah berapa ratus juta berapa se-Indonesia sabak dengan bank berapa bunganya, berarti kabiru senyetor debun ke Maimun mon bersih kuku haram, berarti orang haji itu kabi pesen seiki bermangkat haram, mon pesen seiki bermangkat haram haji tak kira mabrur, berarti orang sedunia si haji tak ada si mabrur berapa banyak. Jadi wes lah mon etanya ke orang tentang kembang jawab tak tahu, jawab tak tahu. Ini kecewa mana? Karena gue kagum beliau ini sering nyampi ayat, sering nyampi ayat. Wa mathaluhum fil injili kazar'in. Umat Muhammad jawab Gusti Allah di dalam kitab Injil itu sama seperti pohon padi. Pohon padi katanya apa? Bila angin kebara, norok kebara. Bila angin ke timur, norok ke timur. King sampai rebu, mon rebu tak kira abu mate. Artinya kita ikut zaman seperti apa kita ikut. Silahkan. Karena mungkin menurut Maimun nih kan, umat Nabi Muhammad setia hari mirip dengan umat Nabi Muhammad di zaman Nabi Isa. Makanya kok ada umat Muhammad ikut motif dakwah seperti di zaman Nabi Musa, tak apa sukses. Nabi Musa ini tegas. Wa masalum fit Taurat apa? Ya Allah. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum
tarohum rukkaan sujadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat. Perumpamaan umat Nabi yang ada di Taurat itu ruhama ubainahum, antara umat Islam sayang, tapi mun orang kafir bekas kamu. Itu perumpamaan nang Taurat. Semakin debun kemaimun umat Nabi Muhammad ini mirip dengan perumpamaan yang disebut di Injil, yaitu sama seperti padi. Maksudnya katina bangki norok itu kengja sampai rebu, norok kancang kemun kancang selebut jatuh norok jatuh sampai rebu tak buah. Kenapa disamakan dengan Injil? Alasannya andi kemaimun. Dulu Injil itu, perjanjian baru itu, umatnya Nabi Isa, Bani Israel tidak iman ke Nabi Isa. Yang iman kepada Nabi Isa justru orang Babilonia. Jadi Injil ditranslate ke bahasa Babilonia, sudah tidak pakai bahasa Suryani, tidak pakai bahasa Ibrani, ditranslate ke bahasa Babilonia. Dan sekarang Al-Quran diterjemah ke bahasa Indonesia. Dengan Inggris terjemah ke bahasa Inggris, padahal semua kita fikih sepakat menerjemah Al-Quran hukumnya haram, sepakat semua ulama menerjemah Al-Quran pada bahasa lain hukumnya haram. Tapi sekarang semua ulama penengeneng ben Allah saat Al-Quran dirubah bahasa Indonesia, dirubah bahasa Inggris, diterjemah maksudnya, semua ulama nengeneng, tidak saya komen. Bahkan nang sarang banyak Al-Quran di toko kitab bahasa banyak, Al-Quran bahasa Indonesia banyak dijual. Ibu mau cerita, berarti Allah sedang ngesokan nih umat Islam daripada benci mana Nabi Isa. Buktinya apa? Nabi Isa lambak umat tetap iman. Seiman itu bukan Bani Israel, orang Babilonia. Jadi Injil ditransit ke bahasa mereka. Dan setiap Al-Quran ditransit ke bahasa daerah masing-masing. Berarti lah pada Bani Injil. Mungkin zaman Taurat, Bani Israel iman ke Nabi Musa, makanya Taurat tetap pakai bahasa Ibrani di zaman Nabi Musa. Lemaklah setiap bergeser Al-Quran sudah banyak diterjemah ke bahasa daerah masing-masing Muslim yang bertempat di situ. Berarti setiap umat Islam pada baca Injil, maka kudu ongki teori Injil. Maksudnya teori Injil katin apa? Teori yang disebutkan, maksudnya sifat-sifat Nabi yang disebutkan dengan Injil. Contoh dengan Injil di Al-Quran disebut wa mathaluhum fil injili kazar'in. Perumpamaan umat Nabi Muhammad dalam Injil sama seperti pohon padi. Maka namun cuman semangken pas tak norok cuman tak kiraudi. Dan pasti banyak yang menentang, makanya kau tu norok. Tapi norok anda pun kemaimun kan, norok ban berma padi. Padi mon sampai rebu mati tak kira teti padi, tak kira buah. Norok tapi jauh rebu, artinya namun kelerong, ngerem. Pedangin ke timur, ke barat, tapi jangan sampai rebu. Karena mau sampai rebu tak kira buah padi tak jadi beras. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini makan.